Halo semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang jujur aja, kadang-kadang berat tapi penting banget. Kita akan coba bareng-bareng melihat realita hidup ini, ya apa adanya, tapi lewat kacamata firman Tuhan. Kita bakal bahas soal dosa, soal dunia, dan yang terpenting, di mana sih kita bisa nemuin harapan yang sejati? Yuk kita mulai. Coba deh jujur, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak dunia ini kok berantakan banget ya? Kita lihat berita, kita ngalamin sendiri. Hidup tuh kadang rasanya berat, penuh luka, kehilangan, dan banyak banget ketidakpastian. Rasanya tuh bingung dan penuh penderitaan. Pertanyaannya, kenapa ya bisa begini? Kenapa dunia ini rasanya nggak beres? Oke, pertama-tama kita mesti terima satu kenyataan dulu nih. Hidup itu memang nggak gampang. Dan Alkitab itu nggak pernah nutup-nutupin fakta ini loh. Justru Alkitab sangat jujur kalau dunia yang kita tinggali sekarang ini, itu bukan dunia yang sama seperti yang Allah ciptakan di awal. Ada sesuatu yang salah. Nah, akarnya tuh dari sini teman-teman. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ada sebuah kutuk yang menimpa bumi. Penderitaan, kerja keras yang bikin capek, kesusahan, semua itu jadi bagian dari realitas kita. Ini bukan rencana awal Tuhan ya, tapi ini adalah konsekuensi pahit dari pemberontakan manusia. Dan ternyata, ya dampaknya itu nggak cuma ke manusia loh. Rasul Paulus bahkan nulis kalau seluruh ciptaan alam semesta ini itu seolah-olah lagi mengeluh dan merasa sakit. Kayak lagi nungguin sesuatu. Artinya apa? Kerusakan akibat dosa ini tuh sifatnya kosmik, luas banget. Terus, biang keroknya apa sih sebenarnya? Kenapa dunia bisa jadi kayak gini? Jawabannya cuma satu kata, dosa. Yuk kita coba bedah lebih dalam lagi. Gimana sih kekuatan dosa ini bekerja dan merusak segala sesuatu? Dan ini bagian yang paling serem, jujur aja. Konsekuensi utama dari dosa itu bukan cuma hidup jadi susah, tapi upahnya adalah maut. Dan maut di sini tuh bukan sekedar kematian fisik, tapi keterpisahan abadi dari Allah yang adalah sumber kehidupan. Inilah yang bikin dosa jadi masalah yang serius dan fatal banget. Nah, dunia yang udah jatuh ini tuh pinter banget narik kita. Ada 3 jurus andalannya. Pertama, keinginan daging. Ini soal nafsu sesaat, nyari kepuasan instan. Kedua, keinginan mata. Ini soal obsesi pengen punya ini itu, ngejar kekayaan, status, gaya hidup yang keren di medsos. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Ini soal ambisi buat jadi yang paling hebat, paling berkuasa, paling diakui. Kelihatannya ngejanjiin kebahagiaan ya, tapi ujung-ujungnya kosong. Dan Alkitab tuh ngasih warning yang jelas banget soal ini. Semua tipu daya tadi itu bukan dari Tuhan. Sifatnya berlawanan total sama natur dan kehendak Bapa. Inilah peperangan rohani yang nyata yang terjadi di hati kita setiap hari. Oke, mungkin ini kedengarannya teologis banget ya. Coba deh kita ingat-ingat lagi. Sesuatu yang kita semua alamin bareng-bareng belum lama ini. Ingat pandemi global? Momen itu jadi bukti nyata banget tentang kondisi dunia kita. Gila kan? Tiba-tiba semua berhenti. Dunia yang kita kira canggih, hebat, langsung lumpuh. Rasa takut sama kematian ada di mana-mana. Kita semua jadi sadar, oh ternyata kita ini rapuh banget ya. Dan banyak orang jadi kehilangan harapan. Semua yang kita andalkan, ekonomi, hiburan, kebebasan, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Tapi di tengah semua kekacauan itu, ada satu pegangan yang gak akan pernah goyah. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, langit dan bumi, semua sistem dunia ini bakal berlalu. Tapi firman-Nya kekal, nggak akan pernah berubah. Ini satu-satunya fondasi yang benar-benar kokoh, teman-teman. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi ya. Pernah mikir nggak, kenapa sih kita cenderung gampang banget berbuat dosa? Kenapa rasanya berbuat baik itu susah, tapi kalau mau berbuat jahat kok rasanya gampang banget ya? Nah, Alkitab menjelaskannya lewat konsep yang namanya dosa asal. Ini kayak warisan yang kita semua bawa. Nah, ini kuncinya. Dosa asal itu bukan soal apa yang kita lakuin, tapi soal siapa kita. Ini adalah kondisi natur kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua keturunannya termasuk kita, lahir dengan settingan default yang udah rusak dan cenderung melawan Tuhan. Bahkan sekelas Raja Daud yang Alkitab bilang berkenan di hati Tuhan, dia ngakuin ini loh di hadapan Tuhan. Dia sadar banget kalau masalah dosanya itu bukan sesuatu yang baru muncul pas dia udah gede, tapi udah ada dalam dirinya sejak dia di dalam kandungan. Ini pengakuan yang dalam banget soal natur kita yang berdosa. Dan kalau kita pikir dosa itu cuma soal perbuatan, dengerin deh apa kata Tuhan Yesus.
Standar Tuhan itu tinggi banget. Katanya, dosa itu bukan cuma soal kelakuan fisik, tapi bahkan keinginan yang salah di dalam hati aja. Itu udah dihitung dosa, nah lo. Jujur aja, siapa coba di antara kita yang sanggup jaga hati 100% murni? Ini nunjukin betapa kita semua butuh banget juru selamat. Oke. Jadi, kita lahir dengan settingan default berdosa. Terus, apa itu artinya kita bisa pasrah aja dan nyalain keadaan? Ya, mau gimana lagi, kan naturku emang begini. Nggak gitu juga. Mari kita lihat bedanya antara dosa sebagai kondisi dan dosa sebagai pilihan. Jadi gini teman-teman, di satu sisi kita emang punya kondisi bawaan ini. Alkitab bilang nggak ada yang benar, seorang pun nggak. Tapi di sisi lain kita tetap punya yang namanya tanggung jawab pribadi. Firman Tuhan juga jelas banget bilang kalau kita akan dihakimi sesuai perbuatan kita. Jadi kondisi bawaan kita itu menjelaskan kenapa kita berbuat dosa. Tapi itu nggak membebaskan kita dari tanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Oke, setelah dari tadi kita ngomongin yang gelap-gelap, dosa, maut, dunia yang rusak, mungkin ada yang nanya, terus ada harapan nggak sih? Jawabannya, puji Tuhan, ada banget. Dan jawabannya bukan dengan kita berusaha lebih keras, tapi dengan kita melihat pada satu terang yang udah datang ke dunia kita yang gelap ini. Ini dia good news-nya teman-teman. Di tengah dunia yang gelap dan penuh kebingungan, Yesus Kristus datang sebagai terang yang besar. Dialah jawaban dari Allah untuk semua masalah dosa dan maut yang selama ini ngejerat kita. Terus, apa yang kita dapat di dalam Kristus? Pertama, kita nemuin tujuan hidup yang sejati. Hidup bukan lagi sekedar buat ngejar hal-hal fana, tapi ada maknanya. Kedua, kita dapat pengampunan dosa yang total. Semua salah kita di masa lalu dihapuskan. Bersih. Dan yang terpenting, kita dapat kepastian hidup kekal sama Tuhan. Ini harapan yang gak akan pernah bisa ditawarin sama dunia. Makanya, setelah tahu semua ini, ada satu undangan yang Tuhan kasih buat kita semua. Sebuah undangan yang hangat dan mendesak. Kalau kamu sadar akan semua kenyataan ini, jangan lari ke hal-hal duniawi yang sementara. Tapi, larilah kepada Tuhan. Cari Dia sekarang, panggil namanya selagi ada kesempatan. Jadi teman-teman, semua obrolan kita soal dosa, soal dunia yang rusak ini, intinya bukan buat nakut-nakutin atau ngejudge. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Ini adalah panggilan cinta dari Tuhan, supaya kita sadar akan realita yang sesungguhnya, dan supaya kita mau berlari kepadanya, karena Dialah satu-satunya sumber harapan dan keselamatan kita yang sejati.